Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inawati dengan NPM 21411172 dari kelas Manajemen 21 Gabungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkiraan dan antisipasi masyarakat di masa depan. Masyarakat masa depan akan menghadapi berbagai perubahan signifikan, mulai dari transformasi demografis, kemajuan teknologi, hingga tantangan lingkungan. Memperkirakan dan mengantisipasi tren ini penting agar kita dapat menyiapkan diri dan menetapkan solusi untuk menghadapi masa depan dengan lebih siap. Lalu ada tren demografis atau perubahan struktur populasi. Yang pertama ada penuaan populasi. Jumlah penduduk usia lanjut akan meningkat, menimbulkan tantangan dalam penyediaan layanan kesehatan dan sistem pensiun. Yang kedua ada urbanisasi, yaitu migrasi penduduk ke perkotaan akan mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih masif dan efisien. Lalu ada diversitas budaya. Masyarakat akan semakin beragam dengan adanya perpindahan penduduk, menuntut adaptasi dan pemahaman untuk budaya. Selanjutnya ada kemajuan teknologi atau dampak pada kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk berbagai informasi, pekerjaan, pembelajaran, komunikasi, interaksi, karakter anak, kehidupan sosial, gaya hidup, peradaban manusia, pendidikan, pengelolaan lingkungan, pendidikan teknologi, pengelolaan data, dan pengelolaan keamanan. Dampaknya dapat positif, mengurangi proses berbagai informasi, mempermudah pekerjaan, mempermudah pembelajaran, mempermudah interaksi, mempermudah pengelolaan lingkungan, dan mempermudah peradaban manusia. Atau negatifnya yaitu menyebabkan ketergantungan pada gadget, mengurangi fokus pada diri sendiri, membuka kemungkinan pembajakan dan kejahatan di internet, dan mengubah manusia dan sistem kehidupan sosial masyarakat. Lalu ada pergeseran konsumsi dan gaya hidup. Pergeseran pola konsumsi dan gaya hidup terjadi karena faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, kondisi tempat tinggal, jenis pekerjaan, tingkat peradaban bangsa, kebiasaan dan kondisi sosial budaya masyarakat, tinggi rendahnya harga barang dan jasa, dan selera yang sedang berkembang di masyarakat. Pergeseran gaya hidup masyarakat subur di kota Mojokerto terjadi pada perbedaan gaya hidup lama dan gaya hidup baru, di mana masyarakat subur hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan saja. Namun, pada era gaya hidup baru, mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar dan sekunder. Perubahan gaya hidup di era digitalisasi juga mempengaruhi pola konsumsi masyarakat seperti kecenderungan berbelanja online. Selanjutnya ada tantangan lingkungan atau perubahan iklim dan keberlanjutan. Tantangan lingkungan terkait dengan perubahan iklim dan kepunahan meliputi dampak perubahan iklim seperti pemanasan global, kekeringan, banjir, kenaikan permukaan air laut, dan ancaman terhadap ekosistem. Perubahan iklim dipicu oleh aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil yang meningkatkan gas rumah kaca, menyebabkan peningkatan suhu global dan dampak seperti pulau-pulau
turnamen, peningkatan konsentrasi pos, dan mencairnya es di daerah tropis. Upaya menyundang termasuk transformasi menuju minat, kesadaran akan pentingnya minat, praktik hijau yang menyeluruh, dan penggunaan sumber daya yang berkelanjut dalam praktik industri. Lalu ada perubahan ekonomi, pertumbuhan, ketimpangan, dan lapangan kerja. Perubahan ekonomi melibatkan pertumbuhan, ketimpangan, dan lapangan kerja. Perubahan ekonomi mendorong perkembangan industri dan produktivitas. Ketimpangan ekonomi dapat timbul dari pertumbuhan yang tidak merata. Perubahan struktur ekonomi mempengaruhi lapangan kerja dan produktivitas serta dapat berdampak pada kemiskinan. Lalu ada peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi masa depan. Pemerintah merumuskan kebijakan yang responsif terhadap tren perubahan, lalu berinvestasi pada infrastruktur dan layanan publik yang inovatif, mendorong kemitraan antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Lalu ada masyarakat mengadaptasi gaya hidup yang lebih berkelanjutan, meningkatkan kemampuan digital, dan bersedia belajar terus-menerus, terlibat aktif dalam pembangunan solusi untuk tantangan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada banyak kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.